dan wasit tampaknya dari Korea Selatan, Kim Jong Hyuk, telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Jepang melawan Indonesia dengan skor 6-0. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah usai. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur karena timnas Indonesia masih melanjutkan perjalanannya ke putaran keempat. Kita layak berbangga, sebab Garuda Nusantara mampu terbang sejauh ini. Namun, pada saat yang bersamaan, kritik tetap harus hadir. Bukan karena rasa benci atau tidak suka, juga bukan demi mengejek semata. Sebab kritik sejatinya berbeda dengan cemoohan. Tak heran jika La Grande Indonesia pun melayangkan kritik terhadap performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kelompok supporter yang tifonya selalu kita nanti-nantikan itu memperingatkan Patrick Kluivert. Loh, memperingatkan soal apa? La Grande memperingatkan Kluivert karena dinilai tidak memenuhi target. Jika kita melihat ke belakang, pada saat Sintayong didepak dari timnas Indonesia dan Patrick Kluivert masuk menggantikannya, La Grande langsung menetapkan target ambisius untuk mantan bintang Barcelona itu. Apa targetnya? Membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Muluk-muluk, jelas. Tapi lumrah, supporter menarget demikian. Coba kalian bayangkan, sudah dibangun pelan-pelan bersama Shin Tae-yong selama bertahun-tahun, malah dihentikan sebelum sampai tujuan. Lagi pula, pemberitaan yang muncul saat itu, mengganti STY dengan Kluivert bertujuan untuk menaikkan level tim nasional. Tapi nyatanya justru level timnas Indonesia tak kelihatan naik. Hanya lolos ke putaran keempat mah, Shin Tae-yong juga ditarget begitu. Laga terakhir melawan Jepang kemarin, bukannya menunjukkan peningkatan level permainan, timnas Indonesia justru terlihat rapuh. Itu kalau kata La Grande Indonesia. Nah, sekarang ini setelah lolos ke putaran keempat, Tiki Taka akan mereview lebih jujur perjalanan Kluivert bersama timnas sepanjang putaran ketiga kemarin. Tentu, seobjektif apapun penilaian akan ada sisi subjektifnya. Dalam format seperti kualifikasi Piala Dunia, yang terpenting adalah meraih poin. Menang dapat 3 poin, kalah 0, dan seri mendapat 1 poin. Terlepas dari ada head-to-head maupun agresivitas gol, untuk lolos yang terpenting adalah mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Patrick Kluivert yang lebih berpengalaman jelas paham soal itu. Saat datang ke Indonesia, Kluivert hanya kebagian 4 laga sisa di putaran ketiga, melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Indonesia butuh poin, dan Kluivert paham cara memaksimalkan pertandingan. Itu terbukti. Hanya melatih di 4 laga, Kluivert mampu memberikan 6 poin. Meskipun bukan poin maksimal yang bisa diraih dan bukan poin maksimal yang diharapkan, tapi ini peningkatan. Di bawah pelatih sebelumnya, Indonesia butuh 6 pertandingan untuk mendapatkan 6 poin. Apakah artinya ex-jawara Liga Champions itu lebih baik dari sang mantan? Untuk urusan mendulang poin, iya. Sekalipun laga melawan Bahrain di Basra tidak diakali, dan di laga itu Indonesia menang, Kluivert tetap lebih unggul dalam hal efektivitas mendapatkan poin. Tidak masalah cuma menang 1-0, dan ada yang golnya dari penalti. Yang penting adalah poinnya. Ingat bagaimana Massimiliano Allegri kalau melatih? Kurang lebih begitulah. Tapi penilaian tidak berhenti sampai di situ. Melatih tim nasional tidak seperti melatih klub sepak bola. Allegri bisa saja cuma memenangkan pertandingan dengan sebiji gol konsisten selama semusim. Tapi hal serupa tidak berlaku untuk tim nasional, yang waktu kompetisinya lebih pendek dari klub sepak bola. Maka, tak cukup sekadar mendapatkan 3 poin, tapi juga bagaimana agar permainan bisa meyakinkan untuk meraih kemenangan. Selama dilatih Kluivert di putaran ketiga kemarin, keraguan itu tergambar dari permainan di atas rumput hijau. Singkatnya, timnas Indonesia seret dalam mencetak gol sehingga kemenangan masih harga yang bisa ditawar. Tengoklah skor menghadapi Cina dan Bahrain di Gelora Bung Karno. Indonesia hanya mampu mencetak masing-masing 1 gol. Bila gol penalti oleh Romeni ke gawang Wang Daley tak dihitung, Indonesia cuma bisa mencetak 1 gol di marka sendiri. Jika ditotal, selama 4 laga timnas Indonesia cuma mencetak 3 gol, 2 dari open play, 1 dari titik penalti. Pelatih berkebangsaan Belanda itu kalah dari Shin Tae-yong.
Selama dilatih STY dalam 6 laga di putaran ketiga, timnas mampu mencetak 6 gol. Jika dirata-rata, berarti 1 gol per laga. Kita ambil 4 laga terakhir STY di putaran ketiga kemarin saja, yakni saat menghadapi Bahrain, Cina, Jepang, dan Arab Saudi. Di 4 laga itu, betul bahwa STY hanya meraih 4 poin. Tapi Indonesia bisa mencetak 5 gol dan tak satu pun berasal dari titik putih. Poin ini, Patrick Kluivert lebih buruk dari pelatih sebelumnya. Tapi apakah akan berhenti sampai di sini saja? Tentu belum. Mari kita beralih ke penilaian berikutnya. Sir Alex Ferguson pernah bersabda, serangan memenangkan pertandingan, tapi pertahanan yang baik akan mengantarkan tim Anda ke gelar. Selain tidak memenuhi variabel pertama, timnas Indonesia di era Kluivert juga tak punya pertahanan yang bagus. Ibarat kata, menang pun akan sulit, apalagi dapat gelar. Dalam 4 laga bersama Kluivert di putaran ketiga, timnas kebobolan 11 gol. Bandingkan dengan era STY, dalam 6 laga, hanya kebobolan 9 gol. Kalau disamakan jadi 4 laga terakhir, STY kebobolan 8 gol, tetap lebih baik dari Kluivert. Kenapa bisa begitu? Tanya saja ke Bung Arya Sinulinga, beliau pasti lebih paham. Kalau versi Mimin, pertahanan di era Kluivert kurang disiplin. Pemilihan pemain terlalu nekat, padahal belum tentu ada chemistry, terutama di lini belakang. Contohnya saat dibantai Australia di Sydney, pertahanan juga sering kacau. Jepang lapis 2 saja bisa membobol gawang Emil Audero sebanyak 6 kali. Yang makin membuat sorotan ke Patrick Kluivert adalah pertandingan tandang. Indonesia selalu kena bantai di 2 pertandingan tandang. Berbeda dengan pelatih sebelumnya, Sintayong memang kalah dari Cina, tapi setidaknya itu kekalahan tipis. Lawan terlalu tangguh? Lihat Arab Saudi. Satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Tapi Indonesia bisa tahan imbang di Jeddah. Ketika kembali dilatih Hervé Renard, Arab Saudi malah digulung di GBK. Masalah lain, daya juang hilang di era Kluivert. Lawan Jepang, Moriyasu turunkan tim lapis kedua. Takumi Minamino dan Ritsu Doan cuma nonton. Tapi Jai Itzes dan kolega juga tak memberi perlawanan. 0 shoot on target. Penguasaan bola di bawah 30%, operan cuma setengah dari Jepang. Ya, kualitas beda. Tapi dibanding laga pertama lawan Jepang, jelas menurun. Waktu itu Jepang pakai skuad utama dan menang 4-0. Tapi tim STY masih berani nyerang. Minimal ada 3 tembakan on target. Lalu pada saat Piala Asia kemarin, saat pemain diaspora belum sekomplit sekarang, Indonesia malah bisa nyetak 1 gol ke gawang Nippon. Apakah nggak ada hal baik dari Kluivert selain efektif memberikan poin penuh? Jelas ada. Di era Kluivert, meritokrasi terjaga. Setidaknya yang tampak dari luar begitu. Mau main di luar negeri, diaspora, atau pemain lokal, semuanya mendapat kesempatan yang sama. Hal yang tidak dilakukan oleh Sintayong. STY kalau nurunin pemain itu-itu saja. Sementara Kluivert berani lakukan rotasi. Pemain minim jam terbang di tim nasional seperti Beckham Putra, bahkan masuk starting line up menghadapi raja terakhir. Well, jelang putaran keempat, PSSI kabarnya akan memberikan evaluasi kepada Patrick Kluivert. Tapi soal apakah PSSI beneran mengevaluasi Kluivert? Hanya mereka dan ikat pinggang Erick Thohir yang tahu.